Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, solih dan solihah. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak di rumah? Semoga sehat selalu dan terus semangat ya. Untuk pembelajaran kali ini sama Ibu Rizka ya. Hari ini kita masuk ke pembelajaran tema 7 muatan bahasa Indonesia. Baik, kita lanjutkan ke materi yang akan dipelajari hari ini, yaitu menentukan kalimat utama dari teks bacaan. Coba sebelum mengenal kalimat utama, ada yang tahu apa itu paragraf? Ya, betul. Paragraf adalah suatu rangkaian kalimat yang memiliki gagasan atau kalimat utama. Coba perhatikan teks berikut ini. Nah, dalam teks berikut ada yang berwarna merah, hijau, ungu, dan biru. Itu adalah sebuah paragraf. Yang berwarna merah merupakan paragraf pertama. Yang berwarna hijau merupakan paragraf kedua. Yang berwarna ungu merupakan paragraf ketiga. Dan yang berwarna biru merupakan paragraf keempat. Nah, teknologi pangan merupakan suatu cara untuk mengolah bahan makanan. Pangan artinya makanan. Seperti yang kalian ketahui, alam Indonesia sungguh kaya. Kacang kedelai, jagung, dan kelapa adalah hasil pertanian. Telur, daging, dan susu adalah hasil peternakan. Semua itu adalah sumber pangan kita. Misalnya, kacang kedelai dapat diolah menjadi tahu, tempe, dan susu kedelai. Daging dapat kita olah menjadi bakso, sosis, dan kornet. Sekarang kita lanjutkan ke kalimat utama. Kalimat utama yaitu kalimat yang menjadi inti dari sebuah paragraf. Kalimat utama merupakan unsur penting dalam paragraf karena disinilah inti dari sebuah paragraf. Coba perhatikan teks berikut ini. Sejarah komunikasi. Dalam kalimat tersebut ada yang berwarna merah dan hitam. Kalimat yang berwarna merah merupakan kalimat utama. Sedangkan kalimat yang berwarna hitam merupakan kalimat penjelas. Sejarah komunikasi. Ada yang tahu apa itu komunikasi? Ya, betul. Komunikasi adalah cara penyampaian gagasan antar manusia. Pada awalnya, komunikasi dilakukan secara tatap muka dan pesan disampaikan secara lisan. Salah satu penyampaian pesan secara tulisan adalah melalui surat. Pada saat mesin cetak telah diciptakan, alat komunikasi berkembang melalui surat kabar atau koran. Setelah surat kabar, media komunikasi seperti radio dan televisi mulai berkembang. Saat ini ada jaringan internet. Jadi manusia dapat bertukar informasi melalui surat elektronik. Manusia juga dapat bertukar informasi melalui berbagai jejaring sosial. Dari kumpulan-kumpulan kalimat utama tadi, yaitu disebut ringkasan. Setelah kalian mengetahui teknologi pangan, teknologi komunikasi, mari kita baca sama-sama mengenai teknologi transportasi. Alat transportasi. Alat transportasi ada alat transportasi darat, air, dan laut. Alat transportasi darat digunakan hampir semua orang. Alat transportasi darat ada yang berjalan di jalan raya dan di atas rel. Mobil dan motor adalah alat transportasi yang berjalan di jalan raya. Kereta adalah alat transportasi yang berjalan di atas rel. Kita menggunakan alat transportasi darat untuk jarak terdekat dan jauh. Alat transportasi air digunakan oleh orang yang tinggal di dekat perairan. Alat transportasi air digunakan untuk menyeberang sungai atau laut. Alat transportasi air untuk jarak dekat misalnya bisa menggunakan perahu. Untuk jarak jauh kita bisa menggunakan feri atau kapal. Alat transportasi udara adalah alat transportasi yang paling cepat.
Kita dapat tiba di tempat yang jauh dalam waktu yang singkat. Pesawat terbang adalah contoh alat transportasi udara. Alat transportasi terus berkembang. Sebagian alat transportasi juga didatangkan dari negara lain. Sebagian lagi hasil karya anak Indonesia. Anak-anak harus rajin belajar dan berkarya untuk negara. Nah, begitu Solih dan Solihah, hari ini kita telah belajar paragraf dari teks bacaan teknologi pangan, kalimat utama dari teks bacaan sejarah komunikasi, dan teknologi alat transportasi. Alhamdulillah, sampai di sini dulu pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Dan jangan lupa menjaga kesehatan dan tetap semangat ya Solih dan Solihah. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.